Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan memaparkan topik implementasi program komponen cadangan dalam hal pemenuhan tugas mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan. Nah, sebelum kami memasuki materi, pertama kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Anke Cecilia, dengan NPM 23991000304. Saya Gabriela Adilina Huta Barat dengan NPM 399-100-286. Saya Hanifah Azara dengan NPM 23991000238. Baik, komponen cadangan. Komponen cadangan adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam lingkup pertahanan negara yang merupakan bentuk komponen cadangan yang anggotanya direkrut dari masyarakat sipil. Program ini dibentuk untuk memperkuat dan memperbesar komponen utama dan pembinaannya yang disesuaikan dengan organisasi pembinaan TNI, yang dimana terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Pembentukan komponen cadangan ini menjadi wadah untuk masyarakat sipil yang ingin bersukarela untuk diberdayakan dengan cara mobilisasi dalam rangka meningkatkan kekuatan komponen utama atau TNI dalam menghadapi segala ancaman baik dari aspek militer maupun hibrida. Nah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Gabriela. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama, yaitu TNI. Nah, komponen cadangan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu komponen cadangan sumber daya manusia atau SDM, komponen cadangan sumber daya alam, komponen cadangan sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana. Semuanya dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan ketiga negara dalam kondisi darurat militer atau bencana alam. Alokasi komponen cadangan hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI untuk kepentingan pertahanan negara. Nah, adapun kewajiban dari komponen cadangan sendiri ada 3, yaitu 1, siap siaga bekerja demi kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, siap dikerahkan jika negara dalam keadaan darurat militer, perang maupun bencana alam. Dan ketiga, dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan di bawah Panglima TNI. Slide selanjutnya. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia membuka perekrutan komponen cadangan Matra Darat pada 2 Januari 2023 yang lalu. Dalam rangka perekrutan, Kodim 0313 Kampar atau KPR mengajak elemen masyarakat dengan tidak memandang latar belakang dan memenuhi syarat untuk bergabung secara sukarela dan harus lulus seleksi oleh TNI. Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan sebanyak 2.497 anggota komponen cadangan TNI 2023 di Pusdiklat Pasus, Kopassus, Jawa Barat. Adapun rincian anggota komponen cadangan 2023 yaitu 1. Matra Darat sebanyak 1.497 anggota yang berlokasikan pendidikan di Resimen Induk Daerah Militer atau Rindam 1, Bukit Barisan Sumatera Utara, yang berlokasi di Rindam 9, Udayana Bali, Rindam 13, Merdeka, Sulawesi Utara, dan Rindam 17, Kasuari, Papua Barat. Yang kedua, ada Matra Laut yang beranggotakan 500 anggota yang berlokasi di Komando Pendidikan Marinir atau Kodimar, Surabaya, Jawa Timur. Yang ketiga ada Matra Udara yang beranggotakan 500 anggota yang berada di lokasi di Wing Pendidikan atau Wingdik sebagai aparatus Pasgat di Bandung, Jawa Barat. Slide selanjutnya. Adapun total jumlah anggota komponen cadangan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 sebanyak 8.574 anggota. Nah, adapun pada 2021 terdapat 3.103 anggota, yang kedua 2022 sebanyak 2.974 dan tahun 2023 sebanyak 2.497. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hanifah.
Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu syarat pendaftaran Komcat 2023. Yang pertama yaitu ada sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang keempat, berusia 18 sampai 35 tahun. Yang kelima, tidak memiliki catatan kriminal. Yang keenam, bukan anggota atau mantan TNI atau Polri. Yang ketujuh, berijazah minimal SMP atau sederajat. Komponen cadangan kali ini berjumlah 2.974 orang yang dibagi menjadi 5 batalion yang dilatih di masing-masing matra. Untuk matra darat, sebanyak 450 orang dilatih di Resimen Induk Daerah Militer atau Rindam 2 Sriwijaya. 500 orang di Rindam 6 Mulawarman dan 500 orang di Rindam Hasanuddin. Sedangkan matra laut sebanyak 499 orang dilatih di Komando Pendidikan Marinir atau Kodikmar, Surabaya. Lalu untuk matra udara sebanyak 500 orang di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Gerak Cepat atau Pusdiklat Kopasgat di Bandung. Selain itu, 50 orang dilatih di Pusat Pendidikan Korps Wanita TNI Angkatan Darat atau Pusdikowat dan 475 orang kadet Universitas Pertahanan Unhan di Unhan Republik Indonesia. Peraturan yang ada di Komcat terdiri atas 5. Yang pertama, Komcat di daerah dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Yang kedua, Komcat dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dengan komando dan kendali berada di bawah Panglima TNI. Ketiga, komponen cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara. Yang keempat, masa aktif komponen cadangan tidak setiap hari dan tidak setiap saat. Yang kelima, meski tidak aktif setiap saat, komponen cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Anka. Baik, sistem konversi KRS. Kegiatan pelaksanaan bela negara dilaksanakan di luar mata perkuliahan yang dapat digunakan selama 3 bulan semester atau libur semester, dan juga jam kegiatan sesuai dengan ketentuan masing-masing program. Bagi peserta kegiatan bela negara, program dianggap selesai jika disertai dengan sertifikat kelulusan peserta, dan peserta berhak mendapatkan kredit berdasarkan jumlah jam kegiatan yang diselesaikan. Persetujuan konversi 13-20 SKS atau setara dengan 600 jam pelajaran. Selanjutnya, proses konversi akan diserahkan kepada prodi dan pengirim PT masing-masing. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai komponen cadangan. Semoga berguna dalam menambah wawasan, dan apabila ada kesalahan informasi dan salah pemilihan kata, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.